Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Ibana As-Sughra oleh Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimahullahu taala. Kita sekarang sampai pada penghujung bab pertama yang masih berkaitan dengan Al-Manhaj wal Ittiba, metode Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu mengikuti qala Allah wa qala Rasul wa qala as-sahabah dan menjauh dari bid'ah dan ahli al-bid'ah. Pada halaman 73 poin 237. Nah, 237 halaman 73, Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimahullah berkata, haddatsana Abu Bakar Abdullah ibnu Muhammad ibnu Ziyad An-Naisaburi qala akhbarana atau haddatsana Abdul Malik ibnu Abdul Hamid Al-Maimuni qala li Ahmad ibnu Hanbal rahmatullah alaih. Ini riwayat dari Imam Ahmad rahimahullah taala, bahwasanya beliau pernah berkata kepada Abdul Malik bin Abdul Hamid Al-Maimuni, ya Abul Hasan, wahai Abul Hasan, yaitu kunyanya Abdul Malik, idza ra'aita rajulan yadhkuru rajulan min ashabi Rasulullah sallallahu bisu'in fattahimhu alal Islam. Wahai Abul Hasan, apabila engkau melihat seseorang mencela, mencaci maki para sahabat Rasulullah sallallahu atau satu sahabat Rasulullah sallallahu, maka pertanyakanlah tentang keislamannya. Ana ulangi lagi, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berkata kepada seseorang yang kunyahnya Abul Hasan, namanya Abdul Malik, apabila engkau melihat seseorang mencela satu sahabat Rasulullah SAW, maka pertanyakan tentang keislamannya. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu dilarang keras mencela satu pun dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul bersabda, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencaci maki para sahabatku. Man sabba ashabi fa alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in. Barang siapa mencaci maki para sahabatku, baginya laknat Allah dan laknat para malaikat serta manusia semuanya. Sekali lagi, haram, dilarang keras mencela satu pun dari sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ahlus Sunnah wal Jamaah
mereka memiliki akidah khusus tentang para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang sering kita sampaikan berulang-ulang. Yang pertama, wajib mencintai para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Secara umum saja Rasul mengatakan autsaqu ural iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Sekuat-kuat tali keimanan cinta dan benci karena Allah. Ini secara umum kita wajib mencintai orang-orang yang beriman. Apalagi para sahabat Rasul SAW, manusia yang termulia di atas muka bumi ini setelah para nabi, para rasul. Demikian pula Rasul menegaskan dalam hadis yang sahih, ayatul iman hubbul ansar. Tanda keimanan mencintai kaum al-ansar, yaitu para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaliknya, ayatun nifaq bughdul ansar. Tanda kemunafikan mencintai kaum al-ansar dari kalangan sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, wajib memuji para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah dan Rasul banyak memuji mereka dalam ayat Al-Qur'an ataupun dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya surat At-Taubah ayat yang ke-100, wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'um bi ihsan radhiyallahu anhu wa radu'an wa addalahum jannatin tajri tahtal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Orang-orang terdahulu lagi pertama masuk Islam dari kalangan muhajirin dan kaum al-ansar dan yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka, mereka ridha kepada Allah. Allah saja ridha kepada para sahabat. Bahkan Allah menjanjikan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Ini pujian Allah kepada para sahabat Rasul SAW, bahkan memberikan janji yang luar biasa, menjanjikan surga di akhirat kelak. Demikian pula Rasul memuji para sahabat, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku. Maka sungguh sesat yang mencaci maki para sahabat Rasul SAW, sedangkan Allah dan Rasul memuji mereka dengan pujian yang luar biasa. Kemudian yang ketiga, wajib kita untuk mendoakan mereka dengan kebaikan. Entah dengan mengatakan radhiyallahu anhum atau atarahum alaihim rahimahumullah. Allah mengatakan walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Dan orang-orang yang datang setelah para sahabat Rasul SAW, mereka mendoakan orang-orang yang telah mendahului mereka. Wahai Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang mendahului kami dengan keimanan. Para sahabat telah mendahului kita dengan keimanan. Maka kewajiban kita mendoakan mereka, yaitu para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, tidak boleh hasad dan mencelah para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh iri dan dengki serta mencaci maki para sahabat. Wajib menjaga hati, tidak dengki, menjaga lisan, tidak mencaci maki. Sebagaimana kata Rasul tadi, la tasubbu ashabi. Dan ucapan para ulama sangat banyak yang mengecam orang-orang yang mencela para sahabat Rasul SAW. Di antaranya tadi Imam Ahmad mengatakan, kalau Anda melihat seseorang mencela satu saja dari sahabat Rasul SAW, maka pertanyakan tentang keislamannya. Bagaimana orang itu mencela pahlawan Islam yang pertama, para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sangat berjasa kepada kita semuanya. Hal jazaul ihsan illa ihsan, tidaklah balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Demikian pula para ulama yang lain sangat mengecam orang yang mencela para sahabat Rasul SAW. Di antaranya Abu Zur Ar-Razi rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, idza ra'aita rajulan yantaqisu ahadan min ashabi Rasul SAW fa'lam annahu zindiq. Apabila Anda melihat seseorang mencaci maki satu sahabat Rasul SAW,
ketahuilah dia adalah zindik alias munafik. Naudzubillahi min dzalik. Ini yang keempat, menjaga hati tidak dengki, menjaga lisan tidak mencaci maki sahabat Rasulullah SAW. Dan yang kelima, wajib mengikuti jejak para sahabat Ar-Rasul SAW. Agar kita menjadi tadi walladzina taba'uhum biihsan. Ini perintah Allah untuk kita mengikuti jejak para sahabat Ar-Rasul SAW. Imam Ahmad rahimahullah dalam awal kitab Usul Sunnah mengatakan, Usul Sunnah indana atamasuk bima kana ali ashab Rasul SAW wal iktida'u bihim. Usul Sunnah, prinsip-prinsip akidah menurut kami, kata Imam Ahmad, yaitu berpegang teguh dengan ajaran para sahabat Ar-Rasul SAW wal iktida'u bihim, mengikuti jejak para sahabat Ar-Rasul SAW. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita dan mewafatkan kita di atas akidah dan manhaj para sahabat Rasulullah SAW, dan semoga Allah mengumpulkan kita bersama para sahabat di surga kelak. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ini ucapan Imam Ahmad rahimahullah kepada Abul Hasan, yang intinya beliau mentahdzir orang-orang yang mencaci maki para sahabat Ar-Rasulullah SAW, terutama kelompok Syiah Ar-Rafidhah yang agama mereka dibangun di atas kebencian, caci makian terhadap para sahabat Ar-Rasulullah SAW. Kemudian hadis atau riwayat poin ke-238 dan 239 ini riwayat dari yang pertama Ali bin Abi Thalib yang disandarkan kepada Rasul tidak sahih. Kemudian poin yang berikutnya 239 ini juga tidak sahih dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sekali lagi, poin 238 dan 239 ini tidak sahih. Namun karena sudah dicantumkan di sini kita baca. Namun sekali lagi, yang bawa buku tolong ditulis ya. Poin 238, 239, adapun 238 ini sebagaimana yang sudah kita sampaikan rujukannya dari kitab As-Sunnah li Ibni Abi Asim dengan takhrij Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Adapun poin 238, wa qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala li an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Abi Thalib berkata, Nabi bersabda, yakhruju qabla qiyamis sa'a qaumun yuqalu lahum rafidha bura'u minal Islam. Akan keluar sebelum hari kiamat sekelompok orang yang dijuluki, dinamai Ar-Rafidhah, mereka berlepas diri dari Al-Islam. Sekali lagi, ini tidak sahih. Ahlus Sunnah objektif, meskipun ini bantahan kepada Syiah Rafidhah, namun Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak memakai hadis-hadis yang dhaif atau yang palsu dalam agama ini. Nah, poin 239, qala ini panjang sekali, kita baca saja sekali lagi. Poin 239 tidak sahih, namun kita baca yang intinya kalau kita mendengar riwayat ini, kita tahu ini dhaif, itu salah satu manfaatnya, faedahnya. Qala haddatsana Al-Qadhi Ibnu Mutarrif, qala haddatsana Muhammad bin Ahmad bin Muhammad, qala haddatsana Muhammad bin Ahmad bin Khalid, qala haddatsani Abu Abdullah Al-Mu'addib Al-Ma'ruf bi Ibni Sakhayil, qala haddatsani Yazid ibnu Muhammad Ats-Tsaqafi, qala haddatsana Habban ibnu Sudair an Sudair an Muhammad bin Ali an abaihi qala qala Ali radhiyallahu anhu li Nauf al-Bikali wa huwa ma'hu ala sath. Ini riwayat disandarkan kepada Ali bin Abi Thalib, yang mana Ali bin Abi Thalib pada waktu itu berkata kepada seseorang yang bernama Nauf al-Bikali. Ya, Nauf al-Bikali. Ya Nauf, tadri man syiati? Kata Ali bin Abi Thalib, wahai Nauf, apakah engkau tahu siapa syiahku itu? Qala la. Ya. Nauf mengatakan tidak. Wallahi, demi Allah aku tidak tahu. Qala syiati. Ali bin Abi Thalib berkata, syiati, syiahku adalah
Syiah dalam segi bahasa artinya pengikut. Ya, nanti akan kita bahas sedikit ucapan Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili yang mengatakan selayaknya, sepantasnya orang-orang Syiah sekarang ini yang di Indonesia, di Iran dan seterusnya, ini kebanyakan dari Syiah Rafidah qatalahumullah. Cukup kita mengatakan, atau kita tidak boleh hanya mengatakan Syiah saja, namun tambahi Syiah Rafidah atau Ar-Rafidah. Nanti akan kita bacakan dari ucapan Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili. Cuma kita baca dulu ucapan Ali bin Abi Thalib, meskipun sekali lagi ini riwayatnya tidak sahih, seperti yang akan kita juga bacakan dari ucapan Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi hafizallahu taala. Kata Ali bin Abi Thalib, Syiati, Syiahku adalah, pengikutku adalah adzublu asyifa. Cirinya kering bibirnya. Al-khumsul butun, yang lapar perutnya dalam rangka ibadah tentunya. Tu'rafur rahbaniyatu warabbaniyatu fi wujuhihim. Wajahnya terlihat sinar rohbaniyah, ahli ibadah. Ya. Rohban bil laili, usdun bin nahar. Malam harinya seperti para rahib yang ahli ibadah, khusyuk dalam tempat-tempat peribadahan mereka. Namun siang hari seperti singa dalam perang. Idza jannahumul lailu i'tazaru ala awsatihim. Ketika malam datang, mereka mengencangkan ikat pinggang mereka. Wartadau ala atrafihim, memakai baju seperti di atas ini. Yakhuruna kama takhuru athiran fi fikaki riqabihim. Mereka istilahnya merengek-rengek kepada Allah agar dimerdekakan dari api neraka. Sebagaimana orang-orang yang ditahan merengek-rengek untuk dimerdekakan. Syiati alladzina idza syahidu lam yu'rafu. Syiahku, pengikutku adalah orang-orang yang apabila bersaksi mereka tidak dikenal. Mereka tidak suka dengan popularitas. Wa idza khatabu lam yuzawwaju. Kalau mereka melamar perempuan tidak diridhoi oleh keluarga mereka. Wa idza maridu lam yu'ad. Ketika mereka sakit tidak ada yang menjenguk mereka. Wa idza ghabu lam yuftaqadu. Ketika mereka hilang tidak ada yang mencari mereka. Karena mereka tidak mau popularitas, tidak mau ketenaran dan seterusnya. Syiati alladzina fi amwalihim yatawasaun. Syiahku, pengikutku adalah orang-orang yang mereka sering menginfakkan harta mereka untuk fuqara wal masakin fi sabilillah. Wa fillah yatabadalun dirhamun wa dirhamun wa falsun wa falsun wa thawbun wa thawbun wa illa fala. Ya, mereka saling bantu-membantu dalam masalah harta, pakaian dan seterusnya. Syiati malam yahirra hariral kilab walam yatma' tama'al ghurab. Pengikutku adalah orang-orang yang tidak bakhil. Ini ada kata-kata kiasan lam yahirra hariral kilab. Kalau terjemahan letterleknya, mereka tidak bersuara sebagaimana suara anjing, tidak pula tomak sebagaimana tamaknya gagak, burung gagak. Maksudnya yaitu mereka ketika bermuamalah dengan harta mereka, mereka tidak bakhil, tidak pula tamak. Ya. La yas'alun nas, mereka tidak minta-minta harta kepada manusia. Wa in mata ju'an, ya. Wa in mata ju'an, kalau mereka mati dalam keadaan kelaparan. In ra'a mu'minan akramahu, jika dia melihat orang mukmin maka dia memuliakannya. Wa in ra'a fasiqan hajarahu, jika dia melihat orang yang fasik ahli bid'ah maka dia menghajarnya, memboikotnya. Kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi, mungkin ini inti yang dimaksud oleh Imam Ibnu Battah Al-Uqbai dalam membawakan riwayat yang dhaif ini. Ciri pengikut Ali bin Abi Thalib yang sejati itu memuliakan orang mukmin yang bertauhid, yang berakidah sahihah, dan mereka menghajar, memboikot, menjauhi ahli bidah dan orang-orang yang fasik. Ya.
Ini sekali lagi, wallahu alam, inti dibawakannya riwayat ini meskipun dhaifah. Haula'i wallahi ya Nauf syi'ati. Mereka wahai Nauf demi Allah adalah syiahku, pengikutku. Syururuhum ma'munatun. Mereka tidak mengganggu manusia. Wa qulubuhum mahzunatun. Hati mereka selalu prihatin kepada keadaan manusia. Hawaijuhum khafifah. Kebutuhan mereka sedikit sekali dalam urusan dunia. Wa anfusuhum afifah. Jiwa mereka suci. Ini ikhtalafat bihimul buldan lam takhtalif qulubuhum. Meskipun mereka terpisah oleh negeri atau negeri mereka, hati mereka tetap satu. Ammal lailu fasafun akdamu. Ketika datang malam hari, kaki mereka berbaris untuk salat. Yaftarishuna jibahahum tajri dumu'uhum ala khududihim. Karena khusyuknya mereka sampai meneteskan air mata. Karena takut kepada Allah. Yaj'aruna fi fikari riqabihim. Mereka mohon perlindungan kepada Allah dari api neraka. Mereka minta untuk dimerdekakan dari api neraka. Wa amman nahar fahulama ulama nujaba kiramun abrarun atqiya. Namun ketika siang hari mereka menjadi orang yang penyantun, menjadi ulama, menjadi nujaba, orang yang dermawan, kiramun abrar atqiya, bertakwa. Ya Nauf syiati alladzina ittakhadul arda bisata. Wahai Nauf, syiahku adalah orang-orang yang menjadikan tanah ini sebagai hamparannya. Artinya mereka ini orang-orang yang tawadhu, ya, yang tidak bermewah-mewahan dalam urusan dunia. Wal ma'atiban, mereka menjadikan air sebagai minyak wangi mereka. Ini sekali lagi lambang tawadhu. Wal Qur'ana syi'aran wa du'a ditharan. Mereka menjadikan Quran sebagai syiar, ya, dan doa menjadi dithar. Kalau secara bahasa Quran syiaran, syiar itu baju dalam, ya, sedangkan dithar itu baju luar. Maksudnya inilah yang selalu mereka pegang erat, Al-Quran dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Qaradud dunya qardan. Mereka meninggalkan dunia ala ithri min haji Isa ibni Maryam alaihissalam, sesuai dengan manhaj metode Nabi Isa ibni Maryam alaihi assalam. Namun sekali lagi riwayat ini tidak sahih. Kita mau bacakan dari ucapan Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi hafidhallahu ta'ala. Beliau mengatakan, hadal athar kama sabaqa lana gharib. Athar ini dari Ali bin Abi Thalib ini aneh. Fahuwa batilun. Ini riwayat yang batil. Li'anna dha'ifus sanad, karena ada kelemahan dalam sanad periwayatannya. Mungkarul matan, ada kemungkaran dalam matannya, dalam isinya. Syadzun, nyeleneh, ya. Amma dha'fus sanad, adapun kelemahan dalam sanadnya, fa inna fi sanadin Naufan al-Bikali. Wa Nauf al-Bikali kama sabaqa huwa ibnu imrati Ka'ab al-Ahbar. Wa Ka'ab al-Ahbar kana rajulan Yahudiyan. Bahwasanya Nauf al-Bikali ini adalah putra dari istrinya Ka'ab al-Ahbar. Ya, sedangkan Ka'ab al-Ahbar dulunya Yahudi, masuk Islam di zaman para tabi'in. Ya, dan beliau banyak meriwayatkan cerita-cerita Israiliyat dari orang-orang Yahudi tersebut. Artinya bukan hujjah. Ya, sedangkan Nauf al-Bikali majhul, masturul hal, tidak diketahui keadaannya. Ini salah satu penyebab kenapa riwayat ini tidak sahih. Kemudian dari segi matannya, isinya, fahuwa mungkar, ada kemungkaran dalam isinya. Apa di antaranya? Yaitu di antaranya tadi yang terakhir, ya, yaitu wujudkan manhaj Nabi Isa ibni Maryam alaihi assalam. Bagaimana mengikuti ajaran Nabi Isa alaihissalam, sedangkan Nabi Muhammad SAW adalah Nabi akhir zaman, penutup para Nabi. Dan Rasul mengatakan, laukana Musa hayyan lama wasau illa itibai. Seandainya Nabi Musa itu masih hidup, wajib untuk mengikuti ajaranku. Kok ini Ali bin Abi Thalib menyuruh untuk mengikuti ajaran Nabi Isa bin Maryam alaihi assalam. Intinya sekali lagi, riwayat
poin 239 ini tidak sahih. Wallahu taala alam. Nah. Namun intinya sama, mentahdzir kelompok Syiah Rafidhah dan Ahlul Bidah secara umum qatalahumullah. Kemudian tadi ada yang perlu kita sampaikan tentang istilah Syiah, ya. Ini kita mau bacakan dari kitab Al-Intisar li Sahbi wal Al min Iftira'at As-Samawi Ad-Dal Arad alaihi fi kitabi Tsumma Ihtadait. Buku ini tulisan Asy-Syaikh Dr. Ibrahim Ar-Ruhaili sebetulnya untuk membantah sebuah buku yang berjudul Tsumma Ihtadaitu karangan seorang Syiah Rafidhah yang dijuluki As-Samawi. Ya, nanti akan disampaikan itu salah satu metode sesat mereka, mengaku dulunya Ahlussunnah kemudian bertobat menjadi Syiah, kemudian ini menulis buku Tsumma Ihtadaitu. Kemudian dibantah oleh Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili. Di awal-awal buku ini beliau mengatakan warrafidhah al-yaum yaghdabun min hadi tasmiyah. Kelompok Syiah Rafidhah sekarang mereka marah kalau dijuluki, digelari, dinamai Ar-Rafidhah. Wala yardaunaha, tidak ridha mereka dinamai dengan Rafidhah. Wa yarawna annaha minal alqab allati alsaqaha bihim mukhalifuhum. Mereka merasa itu adalah gelar yang disandarkan oleh yang menyelisihi mereka. Walihada yatasammauna al-yaum bisyiah. Oleh karena itulah mereka menamai diri mereka dengan Syiah. Wa qad ishtaharu bihadi tasmiyah indal ama. Dan itu yang masyhur di tengah-tengah orang-orang awam, nama Syiah tersebut. Wa qad ta'atsara bidzalik ba'dul kutab wal mutsaqafin. Sebagian para penulis terpengaruh dengan hal tersebut. Fanajidum yutlikun alim hadi tasmiyah. Mereka pun memutlakkan nama Syiah kepada mereka. Wa fil haqiqah anna Syiah mustalahun amun yashmal kulla man syaya aliyan radhiyallahu anhu. Pada hakikatnya istilah atau nama Syiah itu umum, mencakup semua yang mengikuti Ali bin Abi Thalib. Makanya tadi Ali bin Abi Thalib mengatakan Syiahku, pengikutku. Jangan diidentikan dengan Syiah Rafidhah qatalahumullah. Nanti akan disampaikan lagi, ada kata-kata bahwasanya ulama fulan itu Syiah. Bukan berarti Syiah seperti orang-orang sekarang ini. Nanti akan kita baca lagi. Kemudian beliau menyampaikan, wa qad dzakara ashabul firaq wal maqalat annahum salasatu asnaf. Syiah secara umum ada 3 kelompok. Ghaliyatun yang paling ekstrim, seperti kelompok Syiah Batiniyah. Wa humul ladina ghala fi Ali radhiyallahu anhu wa la rubbama idda'u fi al-uluhiyyah aw an-nubuwah. Yaitu mereka terlalu ekstrim terhadap Ali bin Abi Thalib sampai menganggap beliau sebagai sesembahan, sebagai nabi. Wa Rafidhah yang kedua kelompok Syiah Rafidhah. Wa humul ladina yadda'una an-nas ala istikhlafi Ali. Yaitu mereka-mereka yang mengklaim Ali adalah khalifah sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yatabarra'una minal khulafa qablahu, dan mereka berlepas diri dari khulafa Rasyidin sebelum Ali bin Abi Thalib. Adapun kelompok Syiah yang kedua yaitu Zaidiyah. Wa hum atba' Zaid bin Ali, yaitu pengikut Zaid bin Ali. Alladzina kanu yufaddiluna Aliyan ala sa'ir sahaba wa yatawallawun Abu Bakar wa Umar. Mereka-mereka yang lebih mengutamakan Ali di atas para sahabat Rasulullah SAW, namun mereka tetap mencintai Abu Bakar wa Umar. Kemudian kata Syekh Ibrahim, fa itlaqu Syiah ala Rafidhah min ghairi taqyid li hadzal mustalah ghair sahih. Maka memutlakkan kata Syiah atas kelompok Syiah Rafidhah tanpa embel-embel Rafidhah itu tidak benar, kata beliau. Li'anna hadzal mustalah yadkhulu fi Zaidiyah. Karena kata-kata Syiah di situ bisa masuk kelompok Syiah Zaidiyah yang jauh lebih baik daripada Syiah Rafidhah meskipun tetap sesat. Wa hum duna fil mukhalafah wa aqrab ilal haqqi minhu. Sedangkan Syiah Zaidiyah itu masih di bawah Syiah Rafidhah dalam kesesatannya dan lebih dekat kepada kebenaran daripada Syiah Rafidhah. Kemudian juga kata beliau, bal inna tasmiyatahum bisyiah yuhimu iltibasahum bisyiatil qudama alladzina kanu fi ahdi Ali radhiyallahu anhu. Bahkan penamaan mereka dengan Syiah sekarang ini bisa
mengkaburkan dengan atau mencampur adukkan dengan Syiah zaman dahulu yang ada di zaman Ali atau setelah mereka. Fa inna haula mujmi'un ala tafdil Syekhin ala Ali radhiyallahu anhu. Mereka lebih mengutamakan Abu Bakar wa Umar daripada Ali bin Abi Thalib. Wa inna ma kanu yarawna tafdila Ali ala Utsman. Namun mereka hanya mengutamakan Ali di atas Utsman dalam masalah kepribadiannya, bukan masalah kekhalifahannya. Ini yang sudah pernah kita sampaikan, hati-hati dengan para misionaris Syiah Rafidhah qatalahumullah yang mereka mengatakan jangan membenci Syiah Rafidhah. Buktinya perawi-perawi dalam kitab-kitab mungkin hadis yang sahih ada rawi-rawi yang ada Syiahnya, ada tasayyu'nya. Ya. Mereka ingin mencampur adukan, mengkaburkan hakikat Syiah atau istilah Syiah zaman dahulu dengan Syiah zaman sekarang. Ya, ini yang dikatakan Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili tadi, Syiah yang dahulu, ya, kalau ada kata-kata ulama ini ada Syiahnya rawi, hadis ini ada Syiahnya, itu yang dimaksud adalah yang hanya mengutamakan Ali dibandingkan Utsman dalam masalah kepribadian, bukan dalam masalah kekhalifahan, dan mereka tetap mencintai dan mengutamakan Abu Bakar wa Umar dibandingkan Ali dan Utsman radhiyallahu anhum jami'an. Hati-hati dengan orang-orang yang suka mentalbis, menipu. Makanya harus kita betul-betul pahami ucapan Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili di sini. Makanya kita sering menyambung kata-kata Syiah dengan Ar-Rafidhah. Syiah Ar-Rafidhah qatalahumullah. Nah, kemudian disampaikan di sini ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, walihadza kanat Syiah al-mutaqaddimun alladzina sahibu aliyan aw kanu fi dzalika zaman lam yatanaza'u fi tafdil Abi Bakar wa Umar. Oleh karena itulah Syiah yang terdahulu yang mereka menemani Ali bin Abi Thalib atau di zaman itu mereka tidak berselisih tentang kemuliaan Abu Bakar wa Umar dibandingkan Ali dan Utsman. Wa inna ma kana niza'un fi tafdil Ali wa Utsman. Namun perselisihan mereka hanya antara Ali dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhum jami'an. Ya. Kemudian dibawakan di sini ucapan Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala tentang salah satu orang yang bernama Aban bin Taghlib atau Taghlib. Bahwasanya ba'da andakra tawthiq al-a'imma lahu ma'annahu syi'un. Banyak para ulama-ulama mensiqahkan dia, artinya membenarkan dia sebagai rawi terpercaya dalam hadis, padahal dia Syi'i. Ya. Namun yang dimaksud dengan Syi'i di sini adalah tadi yang tidak mencaci maki Abu Bakar wa Umar, tidak sama dengan Syiah Rafidhah di zaman ini. Ya, faliqail an yaqul kaifa sagha tawthiqu mubtadi'. Bagaimana mungkin dibolehkan mensiqahkan, mempercayai perawi ahli bid'ah? Ya, maka jawabannya anal bid'ah ala dharbain. Bid'ah ada dua. Bid'atun sughra ka ghuluwi tasayyu' au ka tasayyu' bila ghuluwin wala taharruf. Ya, ada bid'ah yang kecil, ya, seperti tadi mendahulukan Ali dibandingkan Utsman saja, tetap mencintai Abu Bakar wa Umar dan mendahulukan mereka berdua. Fahada katsir fit tabi'in. Ini yang banyak di kalangan para tabi'in. Ya. Ma'a ad-din wal wara' was-sidq. Kemudian summa bid'atun kubra. Kemudian ada bid'ah yang besar, yang paling besar yaitu karrafat, seperti bid'ahnya Syiah Rafidhah. Di sini dibedakan antara istilah Syiah dengan Rafidhah. Ya, adapun Syiah yang ada sekarang ini Syiah Ar-Rafidhah secara umum, ya, entah di negeri kita ataupun di Iran dan tempat-tempat yang lain. Ya, makanya kata beliau, intinya fa'alaihi fa'inal minal wajib an yusammaha oleh ar-rawafid. Maka yang wajib dinamai mereka dengan rawafid, Syiah Rafidhah, bi musamma al-haqiq, sesuai dengan hakikat mereka yang menolak kekhalifahan Abu Bakar wa Umar radhiyallahu taala anhuma, atau dinamai mereka Asy-Syiah al-Imamiyah atau Syiah Isnai Asyariyah. Nah, ala majarat bi'adatul ulama. Ya, kalau mau terperinci lagi, lihat buku Al-Intisar li Sahbi wal Al karangan Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafidallahu taala. Ya, intinya
bab yang pertama dari kitab Al-Iban As-Sughra sudah kita tuntaskan insyaallah. Pada kesempatan yang akan datang kita akan kaji bab yang kedua. Wallahu ta'ala alam. Nah, sebelum kita jawab pertanyaan yang sekarang, minggu yang lalu ada pertanyaan yang berkaitan dengan tafsir surat Al-Qalam ayat 54. Yauma yukshafu an saqin. Ya. Pada hari kiamat, yukshaf disingkapkan sakun. Ya. Tentang masalah sak. Ini ada pertanyaan apakah salaf berbeda pendapat tentang tafsir ayat tersebut. Maka kita waktu minggu yang lalu kita berikan jawaban sekilas, kemudian kita janjikan mau kita jawab lebih terperinci lagi dengan rujukannya. Yang pertama, ada sebuah buku yang sangat bagus sekali tentang hal ini yang ditulis oleh Syekh Dr. Muhammad Musa Al-Nasr. Syekh Muhammad Musa Al-Nasr yang insya Allah sudah masuk di antara kita, yang rahimahullah meninggal dunia, murid dari Syekh Al-Albani rahimahullah. Beliau punya buku khusus tentang hal ini, ya, tentang masalah isbatu sifatis sak lillahi ta'ala, penetapan sifat asak, betis bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Beliau banyak menjelaskan hal ini dari sisi ayat ataupun dari sisi al-hadis, ya. Tentang masalah penafsiran salaf, ya. Beliau dalam halaman 15 buku itu ada tulisan Madzahibul ulama fi ta'wili qaulihi ta'ala. Pendapat-pendapat ulama tentang tafsir ayat yauma yukshafu an saq. Ya. Kata beliau, ikhtalafal mufassirun fi ta'wil hadil ayat. Para ulama tafsir berselisih pendapat tentang tafsir ayat ini. Kita ringkas, ya. Wa hal yasbut lillahi sifatan minha, dan apakah itu sifat bagi Allah ataukah tidak? Fadhhaba aktsarum ilal makna lughawi. Kebanyakan mereka mentafsirkan dari sisi bahasa arti sak itu, yaitu yukshafu an ahwalin wasyiddah, yaitu disingkapkan pada hari kiamat kedahsyatannya, kengeriannya. Itu penafsiran kebanyakan ulama tafsir tentang yauma yukshafu an saqin. Kata sakin ditafsirkan dengan ahwalin wasyiddah, keganasan, keluar biasaan, kedahsyatan, kengerian hari kiamat. Ya. Wa dhahaba akharun ila anna sifatun lillahi ta'ala. Sebagian ulama tafsir yang lain mentafsirkan sak dengan sifat bagi Allah. Itu tadi sifat betis bagi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kebesaran dan kemuliaannya. Mustadilin bi hadisi Abi Sa'id Al-Khudri, dengan berdasarkan hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya, yang Rasul bersabda, wa yakshifu atau yakshifu rabbuna an saqihi. Rabb kita menyingkapkan betisnya. Fayasjudu lahu kullu mu'minin wa mu'minah. Setiap orang mukmin dan mukminah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang betul ada perbedaan penafsiran ulama. Ini poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, yang diperselisihkan itu tentang masalah tafsir ayatnya, bukan masalah sifat saknya. Ya. Karena dalam ayat tersebut, kata para ulama, kenapa mereka mentafsirkan yauma yukshafu an saqin dengan keganasan, kedahsyatan hari kiamat? Karena kata-kata sak itu tidak dimudhofkan kepada Allah. Beda dengan kata-kata bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah terbentang. Di situ ada mudhofnya yada. Bahkan kedua tangan Allah terbentang. Wa yabqa wajhu rabbika, kekalah wajah Rabbmu yang memiliki kebesaran, disandarkan kepada Allah sifat wajah tersebut. Maka mereka pun mentafsirkan itu wajah Allah. Sepakat.
Namun dalam ayat ini tidak ada al-mudhaf ilaih istilahnya. Tidak ada disandarkan kepada Allah secara nakirah. Ya, tidak ta'rif, tidak ma'rifat. Ya, hanya dikatakan yukshafu an saqit. Disingkapkan pada hari kiamat tentang sakit. Tidak ada kata-kata itu sakullah atau sakuh dan seterusnya. Au an saqihi. Ya, berbeda dengan hadis tadi ya dalam Sahih Bukhari jelas-jelas yakshifu rabbuna an saqihi. Maka para ulama pun berselisih pendapat tentang sekali lagi tafsir ayatnya, bukan berselisih tentang penetapan sifat sak bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena salaf mereka konsisten dalam menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu ya, kalau mau lebih rinci lagi kita mau tambahkan Syekh Muhammad Musa Nasr kemudian membawakan riwayat dari hadis Rasul SAW. Dari Sahih Bukhari dari Abu Sa'id, Rasul mengatakan tadi yakshifu rabbuna an saqi. Ini jelas-jelas Rasul mengatakan Allah Rabb kita menyingkapkan betisnya. Kita tetapkan apa adanya, Allah punya sifat betis sesuai dengan kebesarannya, tidak sama dengan makhluknya, tidak boleh dibayang-bayangkan, tidak boleh takwil-takwilkan. Ya, dan tidak boleh dinafikan. Ya, makanya para ulama menetapkan sifat sak bagi Allah. Cuma perselisihannya tentang tafsir ayatnya tadi saja. Nah, kemudian kita bacakan lagi ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang hal ini. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa ammal ladzi aqul al-an wa aktubuhu wa in kuntu lam aktubhu fi ma taqaddam min ajibati wa innam aqulu fi kalimil jalis inna jami'a ma fil Qur'an min ayati sifat falaysa lis sahaba ikhtilafun fi ta'wiliha. Bahwasanya apa yang ada di dalam Al-Qur'an tentang sifat-sifat Allah tidak ada perselisihan di antara para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu yang sekali lagi sifat yang jelas-jelas disandarkan kepada Allah seperti tadi wa yabqa wa rabbika dzul jalali wal ikram bal yadahu mabsuutatan dan seterusnya. Tidak ada khilaf di antara para ulama. Cuma di sini masalahnya apa? Tadi tidak ada kata-kata yukshafu an saqihi atau saqillah. Maka mereka pun berbeda pendapat. Ini coba sekali lagi yang bertanya khususnya lihat ya, pembahasan masalah ini dalam kitab Isbat Sifatis Sak Lillahi Ta'ala oleh Syekh Muhammad Musa Al-Nasr rahimahullah ta'ala. Kemudian kita tambahkan lagi di sini dari ucapan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di halaman 43, kalam Ibnu Qayyim fil jama' bainal ayat wal hadits wa tarjih isbati sifatis sak minhuma. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah ba'da an dzakara madhhab man ta'awwal al-ayat. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah setelah menyebutkan pendapat yang mentakwilkan ayat tadi, walladzina asbatu dzalika sifatan kal yadain wal isba' lam yakhudhu dzalika min dhahiril Qur'an. Para ulama yang menetapkan sifat betis bagi Allah sebagaimana mereka menetapkan sifat kedua tangan, sifat jari bagi Allah, mereka tidak mengambilnya dari dhahir Quran. Ya. Wa inna ma asbatu bi hadisi Abi Sa'id. Namun mereka mengambilnya dari hadis Abi Sa'id tadi yang muttafaq ala sihhati, yang telah disepakati akan kesahihan dalam Sahih Bukhari Muslim. Wa huwa hadisus syafa'at tawil. Ya, kemudian wa man hamal al-ayat ala dzalik. Adapun kalau mereka mentafsirkan surat Al-Qalam ayat 42. Yauma yakshafu an saqin wa yud'anu ila sujudi mutabiqun liqouli sallam, karena itu sesuai dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian wa hamlul ayat ala syiddah la yasih bi wajhin. Fa inna lughatal qaum fi misli dzalik yanil arab an yuqala kashafati syiddah anil qaum la kashfa anha. Intinya sekali lagi kata beliau lebih merajihkan as-saq tidak ditafsirkan dengan asyiddah karena itu tidak sesuai dengan bahasa. Wallahu taala
a'lam. Sekali lagi, ini panjang pembahasannya, bisa lihat lagi dalam kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad Musa Al-Nasr yang berjudul Sifatus Saq Lillahi Ta'ala Baina Itsbatis Salaf wa Ta'tili Al-Khalaf. Wallahu ta'ala a'lam. Bagaimana manhaj salaf dalam tazkiyatun nafas agar hasil dari menuntut ilmu tidak timbul rasa dengki kepada sama saudara muslim, terkhusus penuntut ilmu agama. Yaitu yang pertama, ikhlas lillahi ta'ala. Mengikhlaskan thalabul ilmi karena Allah, bukan untuk mencari kedudukan, bukan untuk mencari jabatan, bukan untuk mencari harta benda, bukan untuk mencari popularitas. Betul-betul ikhlas lillahi ta'ala. Kemudian banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Kemudian juga betul-betul tahu bagaimana bahaya hasad, iri dan dengki. Makanya sebagian para ulama ketika menulis kitab-kitab tentang adab thalabul ilmi dituliskan tentang masalah hasad, iri dan dengki tersebut. Nanti bisa lihat contohnya di antaranya di kitab Ma'alim fi Thariqi Thalabil Ilmi karangan Syekh Abdul Aziz As-Sadhan hafizallahu taala. Wallahu a'lam. Mohon penjelasan perkataan Imam Harb Al-Kirmani rahimahullah, wa man za'ama annahu mu'minun indallah mustakmilul iman fahada min asna qaulil murji'ah wa akbahihi. Yang artinya barang siapa yang menyangka bahwa dirinya mukmin di sisi Allah dengan menyempurnakan keimanan, ini agak salah terjemahannya. Maka mungkin ada masalah karena salah terjemahan. Maka ini termasuk perkataan murji'ah yang paling keji dan paling buruk. Benarkah terjemahan ini? Tidak benar. Kalau yang lebih benar wallahu alam, barang siapa yang menyangka atau mengklaim bahwasanya dirinya itu mukmin yang sempurna di sisi Allah, ini yang ada kekeliruan di sini. Barang siapa yang menyangka bahwa dirinya mukmin yang sempurna imannya di sisi Allah, maka ini termasuk perkataan murji'ah. Ini juga masih mungkin berkaitan dengan masalah al-istisna fil iman. Bahwasanya kelompok murji'ah yang sesat, mereka mengharamkan mengatakan saya mukmin insya Allah. Ini sudah pernah kita sampaikan. Ahlus Sunnah mengatakan boleh mengatakan saya mukmin insya Allah, karena kita tidak tahu, bahwa atau karena kita meyakini kita ini tidak sempurna keimanannya. Fala tuzaku anfusakum. Ini bedanya Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan kelompok murji'ah. Kelompok murji'ah mengharamkan istisna fil iman. Tidak boleh mengatakan saya mukmin insya Allah, harus dihilangkan insya Allahnya. Dan mengatakan saya mukmin yang sempurna imannya. Sebagaimana di sini. Ini ciri kelompok murji'ah. Jadi sekali lagi, terjemahan yang benar, barang siapa yang mengklaim atau yang menyangka bahwa dirinya mukmin yang sempurna di sisi Allah, maka ini adalah sejelek-jelek ucapan kelompok murji'ah. Wallahu ta'ala a'lam. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan katsira. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.